Kembali kita bertemu teman-teman semuanya di Morsaga Channel. Bagi yang belum subscribe atau follow, silakan terlebih dahulu subscribe Morsaga Channel supaya teman-teman semua bisa mendapatkan soal-soal terbaru setiap harinya. Langsung saja kita kerjakan soal yang pertama. Kita baca soalnya. Fauzi membeli 20 kg beras jenis A harganya 6.000 per kilo. Dan 30 kg jenis B harganya 4.000 per kilo. Kedua jenis beras dicampur. Agar Fauzi mendapatkan untung 4%, maka beras itu harus dijual dengan harga berapakah dia di dalam kilogram. Per kilonya berapa? Kira-kira gitu, teman-teman. Jadi mari kita lihat. Tadi katanya Fauzi itu membeli beras A harganya berapa? 6.000 rupiah. 6.000 rupiah sebanyak 20 kilogram. Oke, berarti berapa duit dia ini harus bayar? 120.000 ya. 120.000. Beras B berapa dibelinya? 4.000 per kilogram. Jadi 4.000 per kilogram ini berapa banyak? 30 kilogram. Maka berapa ini yang harus dibayarnya? 120.000 juga. Nah, jadi si Fauzi ini dia membeli beras 50 kg, total uangnya 240.000. Inilah yang kita sebut dengan harga beli, gitu ya. Dia mau untung, untungnya itu 4% katanya. 4% itu 4/100 ditambah 4% dari 240.000. Nah, dari harga beli. Ini bisa kita coret 2 nolnya, bisa kita coret 2 nolnya, kan begitu. Maka hasilnya adalah 96. Kok nolnya ada 2, 96, nolnya ada 2, berarti 9.600 ya. Oke, maka harga jualnya adalah 240.000 ditambah 9.600 sama dengan nolnya kurang. Iya. 249.600. Itu harga jual 50 kg. Nah, itu semuanya. Yang ditanya per kilogram, teman-teman. Per kilogramnya berarti ini dibagi 50. Nah, kira-kira berapa lah ini? Mendekati 250.000 nih ya. 250.000 dibagi 5 ribuan ya. 5.000. Berarti ini 5.000 kurang dikit dah. Kita lihat opsinya. 5.000 kurang dikit. Jawabannya entok 4992. Kalau tidak puas karena coba-cobanya itu kan gitu pertanyaannya kan. Mari kita hitung atau Anda hitung sendiri. 4249 600 dibagi 5.
Nolnya dihapus satu, ini 50. Ini hapus saja nolnya satu. Ini hapus kan begitu. Kita hitung. Ini berarti 4, ini 20, ini 49, berarti ini 9, 45. Ini sisa 46, berarti 9 juga, 4, 5, sisa 10, maka ini 2. Pas ya jawabannya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Soal berikutnya, mari kita baca. Pada tahun 2010, pabrik gula memproduksi gula pasir sebanyak 3,4 ton. Wah, lumayan banyak ya. Jika kebijakan produksi untuk tahun 2011 dan 2012 ditetapkan kenaikan sebesar 125% dari produksi 2010. Pertanyaannya, berapa ton jumlah produksi gula pasir pabrik tersebut dalam 3 tahun terakhir? Oke. 1 ton 1000 kilo ya. Saya ingatkan, hanya pengetahuan umum ini teman-teman. 1 ton. Nah, 1 ton itu 1000 kilo. Sekarang kita selesaikan teman-teman. Katanya 2010 ada 3/4 ton. Berarti 750 kilo ini ya teman-teman ya. 2011 dia kepingin tambah 125%. Dari mana? Dari produksi 2010. Berarti 125% sama seperti ini ya. 125/100 dikali 3/4 ton. Itulah produksi tahun 2021. Sekarang kita sederhanakan. Ini dibagi 25, ini dibagi 25, maka ini bisa 5, ini 4. Oke, maka jawabannya adalah 15/16 ton. Itu di tahun 2011. Di tahun 2012, apa katanya? Sama aja ya. Untuk tahun 2011 dan 2012 ditetapkan kenaikan. Berarti tahun 2012 sama juga 15/16 ton. Pertanyaannya, berapa jumlah produksi gula pasir pabrik tersebut dalam 3 tahun terakhir? Jadi dihitung. Tahun 2010 3/4. 2011 15/16. Tahun 2012 15/16. Oke, kita hitung semuanya. Totalnya 3/4 ditambah 15/16 ditambah 15/16. Kita samakan penyebutnya. Ini kita ganti menjadi sama-sama 16 dikali 4 ya. Ini juga dikali 4 12. Sekarang kita hitung. 15 ditambah 15 30 ditambah 12 42 sama dengan 42 dibagi 16. Ton. Ini kan ton. Sekarang kalau kita buat kilogram, berarti dia dikali 1000 ya. Dikali 1000 kilogram. Nah, sekarang tinggal kita kali. Langsung kita bagi. Kita buat manual teman-teman. Biar sama-sama kita hitung. 42.000 dibagi 16. Iya, dibagi 16. Ini 2, 32
10 turun nolnya 1, jadi berapa ini? 6 ya. 96 ya. Nah, kalau salah tolong dikoreksi. Terus berapa lagi? Ini sisanya 4, turun lagi nolnya 40, jadi berapa ini? 2 ya. 32. Oke. Ini 8, turun lagi nolnya 80, berarti 5. Maka jawabannya adalah 2,625 kg. Ada tidak opsinya? Oke, jawabannya adalah A. Ternyata ada jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika X adalah, mana warna biru saya? Jika X adalah 27,8 dari 45, Y adalah 45. Nah, ini angkanya sama saja nih teman-teman. Mari kita hitung ya. Angkanya kayaknya sama aja ini. Maka ini menjadi sama dengan nanti ini 20, gimana kita buat ini ya? 27. Aduh, pulpen saya kok enggak. 27,8% dikali 45. Y-nya berapa? 45% dikali, nah ini tanda titik bersama dia, biar nggak bingung, dikali 27,8. Sama aja ya. Ini cara gampangnya gini aja, coret udah. Ini jadi 27,8 kali 45, 27,8 kali 45 ya, jawabannya sama saja. Gampang sekali kalau pertanyaan begini. Tapi kalau nggak ngerti ya sulit, dihitung manual masing-masing. Ini 27,8 dibagi 100, karena komanya dihilang jadi 1000 dikali 45 lah. Kalau begini teman-teman kerjanya, ya ampun, cepat-cepat lah teman-teman. Maaf ya teman-teman ya, maksud saya begini, kalau begini cara kerjanya teman-teman, ini salah. Hanya buang-buang waktu. Anda gagal nanti, dikalahkan oleh peserta lain. Oke, kita lanjut ya. P adalah bilangan sembarang, X adalah, Y adalah, maka pernyataan berikut yang benar. Wah, ini dari pernyataan ini gimana ya? Bilangan sembarang katanya. Cara cepatnya sih, kalau dibilang bilangan sembarang, angkanya bikin aja 1. Nah, berarti ini 3 tambah 5, 8. Sama dengan 8. Ini 2 tambah 4, 6. Sudah pasti X lebih besar dari Y. Oke, karena itu sembarang, tadi sudah positif, sekarang negatif. Nah, sama aja kalau negatif ya, karena dia P kuadrat. Sama aja. Bilangan negatif yang dikuadratkan ya tetap jadi positif kan. Mau ini min 2 juga kalau dikuadratkan ya tetap positif. Maka jawabannya ya X lebih besar dari Y. Udah itu jawabannya. Kalau ini kuncinya di sini teman-teman. Bilangan sembarang katanya. Kalau bilangan sembarang langsung aja masukkan angkanya. Angka paling kecil itu 1. Baru buat aja minus 1. Nah, itu aja. Saya kira gampang sekali. Tapi kalau teman-teman mau kerjakan cara panjangnya boleh, tapi nggak untuk apa, nggak ada, buang-buang waktu saja kan begitu. Tapi kalau mau pembuktian, mari kita buktikan teman-teman. X itu adalah 3P tambah 5 ya. 3P tambah 5 itu kan bisa kita buat gini, 2P kuadrat ditambah P kuadrat berapa? 3P kuadrat, pas ya.
5 itu apa? 4 tambah 1. Oke. Sekarang saya buat begini. 2P kuadrat ditambah 4 ditambah P kuadrat tambah 1. Sama aja ya, karena pindah posisi doang. Nah ini 2P kuadrat tambah 4 ini adalah Y. Kan gitu. Maka X sama dengan Y tambah P kuadrat tambah 1. Ya otomatis X itu lebih besar ya. Oke, karena ini ada tambahan nilainya di sini. Kalau P-nya 1 berarti X-nya bertambah 2 gitu. Jadi panjang kan. Kalau teman-teman hanya ganti P-nya jadi 1, jadi minus 1, udah selesai dari tadi. Oke ya. Yang mudah kita buat mudah, yang sulit kita permudah. Nggak usah bingung teman-teman. Intinya dari sini tadi apa? Bilangan sembarang. Nah, masukkan aja bilangannya. Oke, kita lanjut. Di dalam kelas terdapat 30 orang siswa dan nilai rata-rata tes pelajaran kimia adalah P. Jika guru kimia mereka menaikkan nilai setiap siswa sebesar 10. Tentukan nilai rata-rata nilai baru siswa tersebut. Nah, rata-rata yang terbaru maksudnya. Pahami kalimatnya teman-teman. Yang pertama katanya P. Rata-rata yang pertama katanya itu sebanyak P. Dia siram semua nilainya 10. Ada 30 orang nih. Nah, dia cari yang baru ya. Dia siram semua nilainya 10. Kita anggaplah ini ABC. Ada 30 nama siswanya. Dia siram 30. Berarti ini kan 30 siswa. 30 siswa disiramnya nilainya 10. Berarti berapa? 300 ya. Maka rata-ratanya ini berapa? Rata-ratanya ini 10. Ini yang rata-rata siram ya. Ya rata-ratanya 10. Ini rata-ratanya. Orang dia siram nilainya sama semua, 10 semua. Berarti rata-ratanya ya 10. Kalau ditanya rata-rata barunya berapa? Ya 10 ditambah P. Itu saja. Nah, jadi katanya dia guru kimia menaikkan nilai setiap siswa. Nah, kalau dinaikkannya nilai setiap siswa 10, maka rata-ratanya 10. Paham ya? Oke. Itu bahasa soalnya. Jadi harus mudah dimengerti. Sekarang kita cari cara panjangnya. Cara panjangnya itu begini teman-teman. Rata-rata nilai itu kita anggaplah ini total nilai pertama ya. Kita kan nggak tahu berapa total nilai pertamanya. Siswanya ada berapa? 30. Tadi ini berapa? X itu adalah rata-rata ini kan P katanya. Maka total nilai pertama kali silang ya. Jadi 30 P. Nah, rata-rata yang kedua teman-teman. Rata-rata yang kedua tetap siswanya 30. Oke. Tetapi nilai rata-rata yang pertama ditambah setelah siraman rohani, siraman nilai. Jadi siraman rohani 300. 30 orang siswanya dikasih nilai 10 semua ya nilainya 300. Nah, ini kan bisa kita buat begini teman-teman. 30P per 30 sama dengan 300 per 30. Ya kan? Ini coret, ini jawabannya berapa? 10. P tambah 10. Nah, itu juga jawabannya, P tambah 10. Ini rata-rata pertama, ini rata-rata setelah siraman. Paham ya?
Harus paham kita mengartikan soal, nggak susah kok. Kita lanjut yuk. Nah, ini. Sebuah pekerjaan akan dikerjakan oleh Andi. Selesai dalam waktu 8 jam. Apabila pekerjaan yang sama dikerjakan oleh Bima, selesai dalam waktu 6 jam. Oke, selesai. Andi sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut 1/4 bagian. Dan sisa pekerjaan tersebut dilanjutkan oleh Bima. Waktu yang dibutuhkan Bima untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah jadi ada satu pekerjaan. Nah, Andi cuma bisa menyelesaikan 1/4. Maka sisa pekerjaannya berapa? 3/4. 3/4 bagian lagi lah ini yang mau dikerjakan oleh si Bima. Bima katanya satu bagian pekerjaan dia menyelesaikannya 6 jam. Maka kalau 3/4 bagian yang harus dia selesaikan, nah ini kan sisanya 3/4 ya. Kalau 3/4 bagian yang harus dia selesaikan, maka dia membutuhkan waktu 3/4 dikali 6 jam. Berapakah ini? Kita lihat. Ini bagi 2, berarti ini 3, ini 2. Maka 9/2. 9/2 jam itu 4,5. 4,5 jam. Maka jawabannya adalah 4,5 jam, jawabannya adalah D. Oke, kalau Anda jawab D maka Anda salah total. Jangan karena di sini Anda lihat 4, ini Anda buat 5, jadi 4 jam 50 menit. Salah. 4,5 jam. 4,5 jam itu teman-teman berarti 4 jam setengah jam ini 30 menit. Nah, hati-hati dalam permainan jam. Banyak orang salah. 4,5 jam itu berarti 4 jam ditambah setengah jam. Maka dia 4 jam 30 menit. Paham ya? Banyak terjebak di sini. Saya beberapa kali membuat soal seperti ini, banyak yang terjebak. Terutama mereka yang pintar. Kalau mereka yang pintar atau merasa pintar, nah di sini jebakan itu di sini. Jadi Anda jangan gegabah lah. Walaupun Anda sudah paham, kadang hal-hal kecil seperti ini yang akan menjatuhkan Anda. Paham ya teman-teman ya? Hati-hati, terutama bagi Anda yang sudah paham dan sudah mengerti, sehingga Anda menganggap enteng setiap soal ini. Padahal ini jebakannya banyak loh. Oke, hati-hati teman-teman, kita lanjut yuk. Oke, ini bagaimana? Saya tunggu 5 detik supaya teman-teman punya waktu untuk ngerjakannya ya. Oke, sudah ada yang tahu? Kita lihat yang atas. 2, 3, 5, 7, 11. Bagaimana ini polanya teman? Ini tambah 1, tambah 2, tambah 2, tambah 4. Lah, kok bisa begitu ya? Tambah 5, tambah berapa ini? Tambah 4, berarti berapa jadinya? 15 ya? Kita buat dulu 15. 1, 2, 4. Nah itu bukan pola. Lantas polanya gimana? Kita lihat. 2, 3, 5, 7, 11. Bilangan apa? Bilangan prima. Saya nyanyi ya teman-teman. Bilangan prima. Selanjutnya berapa? 13. Itu bilangan prima. Selanjutnya berapa? 15 bukan bilangan prima. Kalau 15 itu bisa 1
kali 15. 3 kali 5. 5 kali 3 sama aja. Kalau dia 17, ya 1 kali 17 sudah, nggak ada bisa lagi kali-kali yang lain. Itu bilangan prima. Oke, lanjut yang bawah. 3 ke 6 3, 4, 5, 6. Berarti 7, 28. 8, 36 per. Kita tentukan jawabannya. 13, 28, 17, 36. Nah ini Hampir saja kita pilih tadi 15. Wah, hampir salah kita. 15 bukanlah bilangan prima. Lanjut ya. Lanjut. Habis. Habis teman-teman. Soalnya untuk hari ini sudah habis, tetapi ada hikmah baru, hal-hal baru yang kita pelajari hari ini supaya kita lebih berhati-hati lagi dalam menjawab soal. Jadi buat teman-teman terutama yang sudah paham, jangan anggap enteng, jangan merasa tinggi hati, jangan sombong. Anda akan jatuh sendirinya dan menyesal. Ini adalah ujian penting yang harus Anda hadapi tahun ini. Jangan ada yang menganggap sepele soal ya. Oke, ini dulu pertemuan kita. Kita lanjut lagi ke pertemuan berikutnya. Sampai ketemu teman-teman semuanya.